Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Hadirin jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah, kita punya beberapa poin terkait dengan fikih i'tikaf itu. Yang pertama, pengertiannya secara bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua, pensyariatannya seperti apa. Tiga, hukum. Yang keempat, rukun. Kelima, larangan. Terus yang berikutnya yang dibolehkan, dan yang terakhir yang membatalkan. Dari segi pengertian secara bahasa itu, i'tikaf dari kata akafa yang artinya al-habsu, memenjarakan, atau secara lengkapnya habsun nafsi, memenjarakan diri kita anit tasarrufatil adiyah, dari sesuatu yang biasanya kita boleh lakukan, tapi pada saat kita beriktikaf kita memenjarakan diri kita. Jadi i'tikaf itu memang identik dengan orang yang sedang berada di dalam tahanan, ya, tahanan bukan tahanan kota tapi tahanan masjid, di mana dia nggak boleh keluar dari masjid. Intinya di penjara. Tapi secara istilah para ulama umumnya mengatakan bahwa i'tikaf itu adalah al-lubsu fil masjidi. Al-lubsu ini beda dengan istilahnya as-sakan atau at-taskin atau as-sukun yang sifatnya terus-terusan. Kalau al-lubsu itu kita sekedar berada di masjid untuk sementara waktu, dalam hitungan jam atau hari atau beberapa hari. Masih ala sifatin maksusah, dengan tata cara tertentu, biniyatin, dengan dilandasi pada niat, yaitu niatnya adalah ibadah. Jadi ini adalah sebuah ibadah yang paling paling unik, karena kalau kita tahu bahwa yang namanya ibadah itu rata-rata itu ada bacaan, gerakan, ya, sholat itu terdiri di bacaan dan gerakan-gerakan. Tetapi yang satu ini adalah ibadah yang sebenarnya tidak pakai bacaan dan tidak pakai gerakan, karena intinya adalah kita memenjarakan diri kita di satu titik gitu. Yang kalau di masa-masa lalu para nabi dan para orang-orang solehin gitu ya mereka tuh berdiam di dalam mihrabnya, seperti Nabi Zakaria itu di dalam mihrabnya, kemudian Maryam itu di dalam mihrabnya gitu ya, itu berdiam di situ dan tidak kemana-mana. Nah kalau kita bukan di dalam mihrab tapi di dalam masjid, lebih luas lagi, ngapain aja itu tidak penting, karena yang penting intinya i'tikaf itu adalah berada di dalam masjidnya itu. Nah nanti tentu ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh, ada yang dianjurkan, dan ada yang juga diwajibkan ketika kita berada di dalam masjid itu. Tapi intinya bukan ngapainnya, intinya adalah berada di dalam masjidnya itu. Dan yang membedakan antara i'tikaf itu dengan sekedar orang berada di dalam masjid adalah niatnya. Katakanlah begini, karpet ini kan luas juga ya, sampai belakang-belakang itu. Saya nggak tahu nih office boy-nya kalau bersihin karpet ini berapa jam nih butuh dari sini sampai sana tuh. Mungkin bisa seharian kalau dia nyedot pakai vakum tuh ya. Itu Pak, apakah dia bisa dihitung sebagai sedang beriktikaf? Nyedotin karpet ini segini banyak? Ya tergantung dia niat apa enggak. Kalau dia niat sekalian iktikaf, ya dapat dua. Satu dapat gaji, kedua dapat pahala iktikaf gitu ya. Tapi kalau dia nggak niatin iktikaf, ya dapat gaji doang, nggak dapat pahala beriktikaf. Jadi yang membedakan antara orang itu iktikaf dengan tidak itu, selain berada di masjid, ya niatnya itu sendiri. Diniatkan iktikaf atau bukan. Nah itu terkait dengan masalah pengertian. Kalau pensyariatan tentu disyariatkan dalam Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat, misalnya ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan pada Ibrahim dan Ismail untuk bersihkan rumahku ini, Masjidil Haram. Ada tiga itu. Untuk orang yang tawaf, ya, lit-taifin, dan yang kedua lil 'akifin, orang yang iktikaf,
Dan yang terakhir warruk'is sujud, orang yang rukuk dan sujud yaitu orang yang sholat. Jadi Baitullahil Haram itu diantara fungsinya adalah untuk tawaf sekeliling Ka'bah, juga untuk iktikaf dan juga untuk sholat. Jadi tawaf, iktikaf, sholat itu adalah syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dibandingkan dengan tawaf atau dengan sholat, iktikaf itu pekerjaan yang paling mudah. Yang penting ada di situ, ya, eksis ada di situ, ya itu namanya iktikaf. Ibadah yang paling gampang Pak, gitu loh. Karena nggak perlu ada bacaan, nggak perlu ada gerakan. Yang ada cuma positioning, ya, koordinat. Koordinatnya di mana nih? Oh, di masjid, berarti iktikaf. Kalau di luar masjid, berarti bukan, gitu. Kemudian juga di dalam surat yang lain, ayat yang lain, Al-Baqarah 187, Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu melakukan hubungan suami istri padahal kamu sedang beriktikaf fil masajid, di dalam masjid. Nah, ini juga kata-kata akifun atau akifin ini terulang lagi di dalam Al-Quran, tetapi memang Quran sama sekali tidak bicara tentang tata cara teknis dan ketentuan iktikaf. Dianggap kita tuh sudah ngerti. Nah, tentang masalah bagaimana iktikafnya itu nanti akan dijelaskan lebih banyak di dalam hadis Nabi. Ya, salah satu yang paling menonjol hadis Nabi adalah yang ini, Pak. Man akafa man kana atakafa ma'i falyatakif al-ashru al-awakhir, kata Nabi. Siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka lakukanlah pada 10 terakhir. Maksudnya pada kayak kita sekarang ini. Tapi hadirin, yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu memang setiap tahun selama 9 kali Ramadan beliau hidup, itu memang selalu melakukan iktikaf yang model kayak gini, yaitu yang dibilang al-ashru al-awakhir, 10 hari terakhir. Nah, 10 hari yang terakhir itu hitungannya, Pak, ternyata memang hampir tidak ada di antara kita yang melakukannya. Sebab hitungannya adalah begini, 10 hari terakhir itu adalah benar-benar 10 bulat. Jadi mulainya dari tanggal 20 Ramadan, begitu matahari terbenam, beliau itu sudah masuk ke dalam masjid dan tidak keluar-keluar sampai 10 hari kemudian, yaitu ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Baik itu jatuhnya tanggal 29 atau bisa jadi tanggal 30. Pokoknya keluar-keluar tuh Pak, malam takbiran, gitu. Nah, Rasulullah yang seperti itu memang apa namanya, ya, saya kok ngelihat hampir nggak ada Pak di zaman sekarang ini. Nggak usah kita di Jakarta yang iktikafnya malam doang, siang pulang gitu ya. Bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekalipun, saya tidak menemukan ada orang iktikaf tuh 10 hari benar-benar gitu. Yang saya lihat malam 29, ini kita lagi malam berapa nih? 25 ya. Malam 29 itu udah sepi Pak. Masjidil Nabawi itu sepi. Masjidil Haram apalagi ya, sudah orang angkat koper semua malam 29. Seolah-olah 10 hari terakhir itu ya cuma sampai tanggal 29 doang. Ya, hari tanggal 29 siangnya itu Mekah sudah kehilangan penduduknya separuh gitu. Nah, kalau kebetulan Ramadannya 30 hari Pak, malam 30 itu udah nggak ada yang iktikaf gitu. Dan kalau udah tanggal 1 Syawal, udah kosong Pak, Masjidil Haram itu. Nggak ada lagi orang iktikaf, kecuali saya doang, gitu loh. Karena saya tiketnya bermasalah, jadi nggak bisa pulang juga itu. Tahun 97 Pak, saya terkenang banget itu ya. Jadi ketika malam 29 orang pada pulang, saya sedih Pak, nggak bisa pulang. Kenapa? Tiket saya bermasalah, itu statusnya tidak oke, gitu. Jadi kata travel agent saya, mohon maaf nih, karena emang banyak urusan begitu ya. Saya tuh baru bisa pulang Pak H+5. Jadi lebaran di situ, hari pertama, kedua, 3, 4, 5 gitu loh. Sebenarnya bisa aja go show gitu ya. Kita nunggu standby di bandara, siapa yang cancel kita masuk gitu. Tapi yang melakukan itu juga banyak. Jadi ya sampai halaman parkirannya Bandara King Abdul Aziz itu penuh dengan ikan asin lagi dijemur Pak. Orang banyak banget gitu ya. Jadi saya diantar ke situ, terus mau nunggu di sini gitu. Tapi delaynya ini bisa jadi ya 3-4 hari gitu loh. Kalau delay 3-4 jam nunggu di situ nggak apa-apa. Ini 3-4 hari gitu. Atau mau nunggu di kota Mekah aja.
gitu. Saya pikir-pikir mendingan di Mekah ya, udahlah, nanti kalau udah berapa hari udah sepian ya kita baru pulang lah begitu. Bener Pak, jadi bener-bener 5 hari saya di depan Ka'bah itu ya, dan Ka'bah kosong Pak, nggak ada orang. Itu yang namanya Hajar Aswad, itu jadi private punya saya pribadi Pak. Orang nggak ada yang bisa nyium, cuma saya itu orang, nggak ada orang gitu ya. Jadi baru pada hari kelima itu setelah orang udah habis semua, Bandara King Abdul Aziz ini juga udah mulai sepi, baru saya dapat tiket bisa pulang ke Indonesia. Di sini Pak, ketupat lebarannya udah habis, udah nggak ada lagi. Ini hadis Nabi ya. Kemudian kita bicara tentang hukumnya, jamaah sekalian. Semua ulama tanpa kecuali sepakat mengatakan bahwa hukum dari iktikaf itu sunnah. Tinggal nanti iktikaf yang mana. Kalau yang bulan Ramadan kayak kita ya, ini memang disepakati hukumnya sunnah tapi sunnah muakkadah. Jadi di atasnya sunnah tapi belum sampai ke taraf yang wajib. Ini kalau iktikaf yang kita sekarang lakukan ini. Sedangkan kalau yang di hari biasa ada juga iktikaf di luar Ramadan tuh sebenarnya ada iktikaf, tapi hukumnya sunnah biasa, bukan sunnah muakkadah. Nah pertanyaannya begini, kan Rasulullah tuh selama beliau hidup dan turun syariat tentang Ramadan ya, di tahun kedua Hijriah sampai beliau meninggal, itu beliau mengalami Ramadan 9 kali. Dan selama 9 kali itu juga beliau tidak pernah tidak untuk melakukan iktikaf. Selalu melakukan iktikaf setiap tahunnya 10 hari terakhir. Nah pertanyaannya begini Pak, Nabi itu melakukan tidak pernah bolong, tidak pernah lepas dan selalu melakukannya. Tapi kenapa para ulama kok tidak mewajibkannya? Padahal inilah sesuatu yang Rasulullah tidak pernah tidak pernah berhenti. Ma wadhaba alaihi Rasulullah. Rasulullah selalu melakukannya. Kok para ulama tidak ada satupun yang mengatakan hukumnya wajib? Kira-kira kenapa Pak? Atau bagaimana kita bisa menarik kesimpulan hukumnya? Suatu perbuatan yang Nabi tidak pernah tinggalkan, tapi kok hukumnya tidak wajib? Itu bagaimana Pak? Bisa sampai kepada kesimpulan seperti itu? Padahal kan Rasulullah itu kan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atau di dalam ayat yang lain, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, gitu ya. Rasulullah itu kan panutan kita. Panutan kita itu tiap Ramadan selalu iktikaf. Ya, 10 hari selama 9 kali Ramadan. Kok kita mengatakan bahwa, atau para ulama kok mengatakan hukumnya tidak wajib, kok sunnah? Jadi begini Pak, ternyata Rasulullah yang hidup di masa itu melakukan iktikaf memang dengan beberapa sahabat, tetapi tidak seluruh sahabat itu diwajibkan oleh Nabi. Jadi Nabi cuma bilang, siapa yang mau iktikaf, iktikaflah bersama saya. Nah itu tidak ada penekanan bahwa iktikaf itu hukumnya wajib. Tidak sebagaimana Nabi misalnya kalau ada orang tidak mau sholat berjamaah, itu kan Nabi sampai bilang, laqad hamamtu, saya sudah punya keinginan kuat untuk membakar rumah mereka yang tidak ikut sholat jamaah. Tapi dalam bab ini iktikaf, Nabi hanya mengatakan siapa yang mau, ayo. Nah jadi ternyata dari 15.000 penduduk Madinah Pak, itu yang ikut iktikaf ya tidak semuanya, hanya sebagiannya saja. Itulah dasar kenapa para ulama mengatakan bahwa ini hukumnya tidak sampai wajib, tapi juga sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi disitulah positioning default dari yang namanya iktikaf di bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan di hari biasa, iktikaf disyariatkan tapi hukumnya juga tidak sunnah muakkadah. Nah yang kedua, ada iktikaf yang hukumnya wajib, tapi khusus hanya kepada mereka yang bernazar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah bernazar ya untuk iktikaf, maka Nabi suruh dia iktikaf. Nah, karena memang dalam hadisnya disebutkan man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka taatilah dia. Ini Umar bin Khattab ya bilang, inni nadzartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Saya pernah bernazar. Nazar itu maksudnya dia doa, minta kepada Allah, ya Allah kalau engkau kabulkan doaku, aku akan lakukan ini. Ini suatu perbuatan yang aslinya sunnah, karena dia nazarkan, itu naik derajatnya menjadi wajib, dan kalau nggak dikerjakan jadi dosa. Nah aslinya iktikaf itu bukan wajib, sunnah. Tetapi kita dinazarkan, dan nazarnya itu terkabul, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Untungnya Umar itu cuma bilang,
Nazartu an a'takifa lailatan. Nah, saya bernazar untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nah, 1 malam itu Pak, itu mulainya bukan ba'da tarawih, bukan. Ya, bukan ba'da isya. Tapi mulainya dari terbenamnya matahari sampai kapan? Sampai terbitnya fajar, yaitu subuh. Itu yang dikatakan 1 malam. Jadi Umar mau nggak mau harus mengerjakan itu, beriktikaf di dalam Masjidil Haram selama 1 malam. Kata Nabi, aufi binadrik, tunaikanlah, laksanakanlah nazarmu itu. Nah, jamaah sekalian, ketika orang nazar 1 malam Pak, ya, ternyata dari sebelum maghrib dia sudah masuk masjid, ternyata malam nih Pak, dia keluar masjid, berarti ibadah iktikafnya belum selesai. Karena belum selesai itu dia sudah keluar masjid, batal. Ada istilah orang iktikaf kok batal, itu bahasanya jatuhnya wajib. Jatuhnya wajib. Sedangkan kalau yang kayak kita nih, saya nggak tahu nih di sini antum yang hadir sini iktikafnya karena diwajibkan nazar atau cuman keinginan pribadi. Kalau keinginan pribadi Pak, kan hukumnya sunnah gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak ada istilah batal atau tidak batal. Maksudnya tidak ada keharusan untuk menunaikan sampai 1 hari 1 malam gitu, enggak. Apalagi untuk sampai 10 hari 10 malam, itu enggak ada tuntutan seperti itu, sehingga enggak ada istilah batal sebenarnya. Nah, ada seorang teman saya yang waktu itu dia belum punya jodoh, jomblo gitu ya. Berkali-kali ngirim aplikasi ta'aruf tuh nggak diterima gitu ya. Jadi akhirnya dia bilang, ya Allah, kalau sampai tahun ini saya bisa menikah ya Allah, pokoknya 10 hari terakhir ya Allah gitu. Ternyata benar ya, sebelum Ramadan dia nikah. Jadi dia bilang sama istrinya, kayaknya memang harus dinazarin dulu ya. Nah, terus dia tanya ke saya, Ustadz, saya nazar nih 10 hari, bagaimana aturan mainnya? Nah, saya bilang, ente nazar, masuk hari ke-20 ya, sebelum maghrib ente harus sudah masuk ke dalam masjid. Baik, gitu ya. Terus sampai kapan Ustadz? Ya 10 hari, saya bilang. Itu sampai tanggal 29 atau 30? Bukan, sampai malam 1 Syawal. Jadi sampai takbiran, gitu. Berat juga Ustadz ya. Iya, makanya nazar hati-hati, jangan main barangan aja. Umar aja nazarnya cuma berani 1 malam, ya kan? Ini 10 hari katanya, dia bilang gitu. Terus kalau misalnya saya di tengah-tengah, saya pulang atau kemana, gitu gimana dong? Ya batal, itu istilahnya batal. Maksudnya batal, apa yang sudah dia lakukan berapa hari itu, batal. Gak aci, kata orang Betawi gitu, gak aci itu. Tetap berpahala, ya kan? Tapi utangnya, beban di pundaknya, utangnya itu belum terpenuhi. Berarti gimana dong kalau saya batal gitu? Ya tahun depan. Kan nazarnya 10 hari Ramadan, kecuali 10 hari biasa, nggak penting Ramadannya begitu ya. Nah itu Pak, yang namanya nazar tuh harus hati-hati lah ya. Makanya kalau nazar nggak usah itikaf lah ya, atau nggak usah itikaf yang sehari semalam. Gini aja, ya Allah seandainya Engkau kabulkan, saya akan itikaf ya 2-3 jam lah gitu misalnya. Nah itu aman Pak, aman ya. 2-3 jam itu kan ya, antum tadi dari tadi nih, dari mulai di sini dari maghrib dari isya gitu ya sampai segini udah 2 jam nih, 3 jam udah selesai nih kewajiban iktikaf kita. Jadi nggak ada istilah batal Pak. Tapi kalau yang 10 hari 10 malam dan dia nazarkan itu, jatuhnya jadi batal seperti orang yang kena hukuman kafarah siang hari bulan Ramadan dia berhubungan suami istri. Itu kan kenanya ya 60 hari Pak. Harus berturut-turut dan tidak boleh ada jeda. Kalau di hari katakanlah dia lagi mulai bayar gitu ya, di hari ke-10, hari ke-20 gitu dia batal, nggak puasa sehari aja gitu, maka itu harus ulang dari mula. Nah kalau baru 10 hari sih nggak apa-apa. Kalau udah hari yang ke-60 Pak, ini 59 hari udah aman nih. Begitu hari ke-60 dia batal, ya mau nggak mau dia harus ngulangi dari awal. Yang tadi sih sudah dapat pahala Pak, tapi utangnya tetap belum terbayar. Jadi kalau kita kembalikan dalam itikaf, kenapa kok ada istilah batal dong itikafnya? Ini sebenarnya bukan batal dalam arti yang tadi itu nggak ada pahalanya. Pahalanya dapat Pak. Cuman batal dalam ini batal dalam membayar hutangnya. Nah itu berarti khusus hanya mereka yang iktikafnya jatuhnya wajib gitu ya. Nah yang ketiga ini ada yang menyebutkan dalam mazhab Hanafi, iktikaf itu hukumnya sunnah kifayah. Dalam Ramadan
di masjid rumah kita tuh harus setidak-tidaknya ada orang yang melakukan i'tikaf, dan kalau sudah gitu yang lainnya sudah tidak disunnahkan lagi pun tidak apa-apa. Nah jamaah sekalian, bicara tentang rukun ya, rukun i'tikaf nomor 1 tuh ya harus ada orang yang i'tikaf dengan memenuhi beberapa syarat. Kemudian orang itu harus punya niat, dan kemudian tempatnya harus tertentu dan dia harus menetap di tempat itu ya. Dari sisi orang yang i'tikaf atau mu'takif, syaratnya harus muslim. Orang yang tidak Islam maka dia tidak sah kalau beriktikaf. Ahok gitu misalnya, kalau dia iktikaf gitu ya, itu tidak sah gitu ya. Tidak sah itu berarti tidak berpahala. Yang kedua, dia harus orang yang berakal. Maka orang gila itu kalau dia iktikaf itu nggak sah. Ya, emang ada orang gila iktikaf? Ada Pak. Ya, emang dia gilanya gara-gara mau iktikaf gitu ya. Jadi setiap ada Ramadan dia datang gitu ya. Nah, itu tidak sah dia beriktikaf. Dan yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu belum sampai level baligh. Ya, umur 6 atau 7 tahun itu dia, kalau anak kita ikut iktikaf itu sudah sah. Tapi kalau anak kita yang kita bawa iktikaf itu umur 2 tahun gitu ya, umur setahun yang masih alus-alus begitu Pak, nah, itu dia nggak dapat pahala itu. Cuman kita dapat capek aja berisik ya. Kemudian yang nomor 4, nah ini syarat yang paling penting, harus suci dari hadas besar dan tidak harus suci dari hadas kecil. Jadi kalau kita gini nih, terus misalnya kan tidur itu kan membatalkan wudhu, atau buang gas, buang angin itu kan membatalkan wudhu, atau kita memang ke toilet gitu ya, balik lagi belum tentu wudhu gitu ya. Nah itu masih nggak ada masalah. Cuman kalau dia sudah berhadas besar, maka dia sudah tidak sah lagi untuk melakukan i'tikaf kecuali setelah dia mengangkat lagi hadas besar. Dan hadas besar itu tidaklah terjadi kecuali seorang melakukan salah satu dari 6 hal. Yang pertama, orang itu melakukan jima, walaupun tidak keluar mani, tapi kalau melakukan jima maka dia berhadas besar. Yang kedua, orang itu tidak jima tapi keluar mani gitu ya. Bisa jadi kan udah jomblo ya kan, itikaf lagi, hari pertama kedua aman ya, keempat kelima keenam mimpi basah Pak dia di dalam masjid lagi gitu kan. Nah itu berarti apa? Batal ya, itikafnya batal. Dia harus segera keluar dari masjid dan tidak boleh masuk lagi kecuali setelah dia mandi janabah. Kenapa? Karena masjid itu juga tidak boleh dimasuki oleh orang yang dalam keadaan berhadas besar gitu. Jadi nomor 1 itu adalah jima, yang kedua keluar mani, nah yang ketiga Pak itu meninggal dunia. Orang kalau meninggal dunia berarti dia juga berjanabah. Oleh karena itu siapa yang lagi i'tikaf meninggal maka dia harus keluar gitu. Kalau dia tetap di situ, teman-temannya yang keluar gitu kan. Meninggal masih di sini aja, itu kita keluarin Pak ya. Sudah batal dia i'tikafnya. Nomor 4, 5, 6 itu hanya terjadi pada perempuan, yaitu dia mengalami haid atau nifas atau melahirkan. Ya mungkin lagi hamil tua ikut i'tikaf Pak, nggak tahu brojol dia waktu lagi i'tikaf. Nah itu dia batal i'tikafnya dan tidak bisa balik lagi ke masjid. Kenapa? Karena nifas gitu ya. Dan nifas nungguin lagi 40 hari lagi, udah habis Ramadan ya. Nah gitu. Jadi syarat dari mu'takif cuman itu aja. Sedangkan niat tadi sudah kita bahas. Yang penting Pak, niat itu ada yang ada di hati, tidak harus yang di mulut. Yang di mulut itu hukumnya para ulama beda pendapat. Sebagian mazhab Syafi'i mengatakan memang itu disunnahkan melafazkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala gitu ya. Tapi di mazhab yang lain melafazkan niat itu dianggap tidak ada dasarnya sehingga hukumnya malah dimakruhkan. Nah tetapi baik yang bilang sunnah ataupun yang bilang makruh sama-sama sepakat bahwa lafaz itu bukan niat. Lafaz itu adalah mulut. Bisa jadi orang di mulutnya ngomong nawaitul i'tikafa tapi di hatinya dia tidak niat itu, ya kan? Berarti dia belum niat. Nah, sebagaimana juga sebaliknya, ada orang di dalam hatinya sudah berniat untuk melakukan i'tikaf, tapi mulutnya nggak bunyi, ya itu sudah niat juga. Maka jangan sampai kita nggak i'tikaf alasannya karena nggak hafal niatnya. Ini kacau Pak, pemahaman yang keliru tuh begitu. Dan itu sering terjadi. Saya waktu pergi haji itu begini Pak, teman saya sekamar sejak dari Indonesia sampai pulang lagi, itu kalau kita sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, selalu yang namanya habis sholat fardu 5 waktu tuh ada sholat jenazah ya.
Dan kita rata-rata ikut, kenal nggak kenal bodo amat, mau jenazahnya dari Afrika kayak dari Cina dari mana, pokoknya kita sholatin aja begitu. Tapi teman saya ini Pak, sejak awal saya perhatikan nggak pernah ikut sholat jenazah. Nah awal-awalnya saya nggak enak sih mau nanyain kenapa dia nggak ikut, tapi setelah udah berhari-hari berminggu ya, nah, kita kan udah mulai dekat, iseng-iseng saya tanya, ente kenapa sih kalau sholat jenazah tuh nggak pernah ikut? Dia bilang itu dia Ustadz, saya juga ini nih nggak enak nih mau ngomongnya. Kenapa emang menganggap yang kita sholatin tuh nggak kenal orang munafik apa gimana gitu? Bukan Ustadz, saya tuh nggak hafal usolinya, katanya dia bilang gitu. Jadi ya kan kalau orang sholat kalau nggak bisa usolinya kan nggak sah, dia bilang gitu. Nah ini dia nih Pak yang harus kita luruskan ya, bukan masalah bisa baca atau tidak baca usolinya. Ente niat nggak untuk mau nyolatin orang ini? Ya niat Ustaz, pengen banget. Ya itu niatnya itu udah ada gitu kan, nggak harus melafazkan. Sama aja kita nih di Indonesia rata-rata jamaah sholat tarawih itu diakhiri dengan membaca lafaz niat kan, nawaitu sauma ghadin dan seterusnya itu. Ada orang tuh Pak, ya, siang-siang dia nggak puasa, dia makan minum. Saya tanya ente kenapa nggak puasa gitu? Semalam lupa baca nawaitu sauma ghadin gitu. Tapi sahur gitu. Lah itu ente sahur mau ngapain? Ya mau puasa sih. Lah itu dia niatnya kan gitu ya. Kirain niat itu harus baca nawaitu. Saya lupa nggak baca nawaitu. Jadi karena nggak baca nawaitu kan berarti nggak sah. Jadi makan aja gitu. Emang dasarnya emang nggak mau puasa sih sebenarnya, alasan aja. Jamaah sekalian, syarat rukun yang ketiga itu adalah masjid ya. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali, yang namanya masjidnya itu harus masjid jami', masjid yang diselenggarakan sholat Jumat di situ. Sedangkan kalau dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, yang penting masjid. Ada sholat Jumat, tidak ada sholat Jumatnya, yang penting masjid, gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan masjid di dalam rumah atau tempat musola kita, itu hanya dalam mazhab Hanafi, itu pun khusus bagi wanita. Seorang wanita, kalau dia mau itikaf dalam mazhab Hanafi ya, dia tidak perlu ke masjid. Bisa di rumahnya saja. Di rumahnya dia siapin area, ini yang dia sebut dengan musola, ya kan? Dia bisa pasang karpet di situ, ya kan? Dia bisa pasang AC di situ, ya kan? Sejadah, bahkan ada bantal, ya kan? Ada wifi dan sebagainya lah gitu kira-kira. Nah itu khusus untuk wanita. Kalau kita nggak bisa Pak, harus di masjid gitu ya. Nah yang jadi masalah begini Pak, ngomong-ngomong soal masjid, kan tadi dikatakan bahwa orang iktikaf tuh harus ada di masjid. Nah masalahnya sekarang begini, batasan masjid itu yang mana? Ini yang kadang-kadang suka jadi polemik. Sebab masjid di negeri kita rata-rata tuh terdiri dari beberapa area. Biasanya ada area suci, tempat sholat yang ada karpetnya kayak gini kan ya. Tapi nanti juga ada selasar, ada teras gitu ya. Kemudian juga ada halaman. Bahkan masjid itu dilengkapi juga dengan basement, dilengkapi juga dengan gedung pertemuan, dilengkapi juga dengan kantor, ruangan-ruangan kantor. Bahkan juga ada toilet, ada WC dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah, apakah semua itu masuk dalam kategori masjid atau tidak? Nah jawabannya sederhananya begini Pak, apa yang diikrarkan oleh imam masjid sebagai wilayah suci, maka itu adalah tempat iktikaf. Berarti segala yang dilarang untuk dilakukan di masjid tidak boleh dilakukan di situ. Nah makanya Pak, toilet ya atau WC itu rata-rata sih mengatakan itu bukan wilayah suci, walaupun dia aset masjid. Oleh karena itu Pak, orang ke toilet itu boleh buang hajat, boleh kencing dan sebagainya. Sebab kalau itu dianggap sebagai wilayah suci, hukumnya haram Pak. Kenapa? Ya di dalam masjid yang suci kenapa kita buang air? Itu jadi haram. Maka toilet itu rata-rata disepakati bukan wilayah suci. Nah gitu ya. Kemudian selasar biasanya juga bukan wilayah suci biasanya. Maka di selasar atau di teras itu wanita haid boleh duduk di situ dengerin pengajian, atau orang dagang di situ juga boleh. Karena dagang di dalam area suci masjid itu kan diharamkan. Ya, berdagang itu haram, mengumumkan barang hilang itu haram, mengumumkan barang ditemukan itu haram. Makanya ketika ada orang menemukan barang yang hilang tercecer di masjid, dia lapor kepada Nabi, kata Nabi, a'rifha, ya, umumkan, tapi di pintu-pintu masjid, bukan di dalam. Kalau di dalam itu tidak boleh mengumumkan itu, di pintunya. Di pintu maksudnya berarti ya, pintu masjid itu batas bahwa dalam masjid, keluar bukan.
Nah, jamaah sekalian, tapi ini tergantung dari takmir masjidnya, ya. Makanya kalau kita i'tikaf, sebelumnya kita tanya dulu, ini wilayah offside yang mana nih, gitu ya, batasnya. Ini offside apa enggak, gitu ya. Kalau toilet udah pasti bukan masjid, maka orang yang ke toilet itu berarti dia keluar masjid. Cuman nanti para ulama sepakat bahwa walaupun keluar, asalkan ke toilet tidak dianggap sebagai batal. Itu sebuah dispensasi. Sebab nggak mungkin Pak, 10 hari 10 malam nggak ke toilet itu nggak mungkin juga. Masa mau buang di dalam kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi walaupun dia keluar, tapi jatuhnya bukan melanggar ketentuan i'tikaf. Itu yang nanti harus diklarifikasi kepada takmir masjid atau imam masjid. Kita tanya, selasar itu wilayah suci atau bukan? Nah, imam masjid bisa saja mengubah kebijakan yang sudah ada sebelumnya khusus untuk i'tikaf. Dia sebutkan selasar, halaman, gitu ya. Itu semua adalah wilayah masjid, ya. Maksudnya wilayah suci. Nah, dengan demikian Pak, kita nongkrong di halaman, kita nongkrong di selasar, itu nggak dianggap batal i'tikafnya. Dan itu bisa on off. Begitu dibutuhkan, klik masjid. Begitu nggak dibutuhkan, klik bukan masjid. Gitu. Seperti Masjid Baitul Mughni yang ada di Gatot Subroto itu ya. Itu Pak, Dr. Lutfi Fatullah, sepupu saya itu pernah merasa kebingungan ketika murid-muridnya banyak, ruangan kelas sudah nggak ada lagi. Lalu tiba-tiba muncul ide bagaimana kalau ruangan belajarnya itulah lantai 2 dan lantai 3 dari Masjid Baitul Mughni itu. Kan muncul keberatan dari kiai setempat, kalau gurunya lagi haid kan nggak bisa ngajar karena masuk masjid. Nah itu Pak, kemudian dibutuhkan sebuah ikrar dari imam masjid bahwa wilayah suci adalah lantai dasar. Lantai 2, lantai 3 itu bukan wilayah suci, sehingga ibu guru yang sedang haid itu boleh ngajar di lantai 2, lantai 3, walaupun itu bagian dari bangunan masjid, tapi diikrarkan bukan sebagai masjid. Nah, maka di lantai 2, lantai 3, hal-hal yang tadinya dilarang dilakukan di dalam masjid, itu malah jadi boleh. Ya, wanita haid boleh ada di situ, kemudian orang jual beli juga boleh di situ, ya kan? Mengumumkan barang hilang juga boleh, hubungan suami istri juga boleh Pak di situ. Cuman iseng banget ya di situ. Tapi itulah, jadi batasannya nanti ditanyakan, dikonfirmasi kepada imam masjid. Nah ini imam masjid kita nih siapa nih? Tanya, itu ke lift itu termasuk batal apa enggak? Gitu, termasuk masjid atau bukan? Kalau dianggap itu bagian dari masjid, ya silahkan. Karena ada beberapa masjid Pak yang juga menyulap. Jadi dia punya 2 lantai, biasanya sholat di lantai 2. Lantai bawah biasanya itu adalah auditorium gitu ya. Yang kalau hari-hari biasa diikrarkan lantai bawah itu bukan sebagai wilayah suci masjid. Sehingga wanita haid kalau datang resepsi di situ nggak apa-apa. Tapi karena kebutuhannya adalah lantai 2 itu buat ibadah, jamaah yang i'tikaf itu nggak dibolehkan tidur di ruang ibadah begini, maka diambil alternatif lantai bawah pun itu dianggap sebagai wilayah suci masjid dan diikrarkan. Maka mereka tidurnya di bawah, kemudian kalau sholat, kajian dan sebagainya di atas gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, masalah menetapnya, kalau minimal orang itu dikatakan iktikaf itu kalau dalam mazhab Hanafi Hambali itu sebentar, sa'ah itu kalau dalam bahasa Arab artinya 1 jam, tapi istilah ini hanya berlaku di zaman sekarang. Kalau zaman Nabi, sa'ah itu ya sejenak itu ya kalau kita tafsirkan di masa sekarang, paling enggak ya 5-10 menit itu sudah bisa dikatakan sebagai sebuah iktikaf yang sah ya. Tetapi kalau kita pakai pandangan mazhab Maliki, ini nggak bisa Pak. Minimal yang namanya i'tikaf itu harus 1 hari 1 malam. Minimal durasinya 24 jam. Jadi kalau kita masuk pas azan Isya, maka tidaklah dikatakan kita i'tikaf kecuali kita nanti keluar setelah ketemu Isya lagi besoknya. Kalau kurang dari itu, namanya bukan i'tikaf. Namanya cuman nongkrong di masjid gitu aja, gitu kan. Dan tidak mendapatkan pahala sebagai orang yang beriktikaf menurut mazhab Maliki. Nah, ini agak berat Pak, ya, agak berat. Jarang di antara kita yang 24 jam di masjid itu, kecuali marbot, ya. Marbot pun juga pulang-pulang juga gitu ya. Nah, tapi yang paling freestyle itu adalah mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i, sekedar lewat aja di dalam masjid Pak, itu sudah bisa dianggap sebagai iktikaf asalkan dia niat. Jadi dia masuk dari pintu sono, keluar pintu sono, lewat aja tuh Pak, ya. Ya Allah, ini iktikaf nih gitu ya. Set keluar, ya udah dapat pahala iktikaf. Sah gitu sebagai sebuah iktikaf.
Tapi tentu saja tidak bisa disamakan pahalanya dengan orang yang 10 hari 10 malam. Enggak, ya kan? Numpang lewat doang gitu kan. Aneh semalam itikaf juga tuh di masjid itu. Mana nggak pernah kelihatan? Ya cuma lewat sih. Kan boleh kata mazhab Syafi'i. Numpang lewat doang, setelah itu dianggap sebagai itikaf. Sah. Pahala ya jauh lah, ya kan? Dengan orang yang menghabiskan waktunya 24 jam, bahkan 24 jam kali 10 hari, tentu nilainya akan berbeda dengan orang yang cuma sejam atau sekedar lewat saja. Nah, hal-hal diantara yang membatalkan itikaf, Pak, yang pertama jima ya. Tapi saya nggak usah bahas lagi, iseng banget sih jima di masjid gitu ya. Tapi memang bunyi ayatnya begitu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu campuri istri-istrimu dan kamu padahal lagi itikaf di masjid, begitu. Yang kedua, nah ini keluar masjid dengan beberapa dispensasi ya. Kalau buang air besar, air kecil itu Pak ya, itu sebagian ulama mengatakan tidak jadi masalah. Tapi kalau yang masalah makan minum ini masih khilafiyah. Maksudnya keluar untuk makan dan minum. Kalau menurut jumhur ulama, Pak, keluar dari masjid walaupun tujuannya untuk makan dan minum itu membatalkan i'tikaf. Gitu. Berarti kalau batal ya sudah. Nggak masalah, nggak dosa, Pak, nggak dosa. Ya nanti habis makan balik lagi ya i'tikaf lagi. Cuman kenapa kok istilahnya batal? Tadi balik lagi, Pak ya. Kalau itu nazar gitu ya, maka utang Anda belum selesai gitu loh, ya kan? Makanya tidak boleh keluar dari masjid gitu. Tapi karena ini itikafnya sunnah, antum keluar ya makan gitu ya, nggak ada urusan gitu. Walaupun dianggap batal ya nggak apa-apa, balik lagi ntar itikaf lagi dari mula. Walaupun part gitu ya, apa namanya bagian per bagian itu nggak apa-apa gitu. Nah sedangkan kalau menurut mazhab Syafi'i, orang kok keluar dari masjid untuk makan dan minum itu tidak batal. Gitu, tidak batal gitu. Jadi boleh makan dan minum ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu keluar untuk buang air nggak batal, keluar untuk makan dan minum tidak batal. Makan minumnya di luar. Dan dalam mazhab Syafi'i memang makruh makan di dalam masjid ya. Afdolnya makannya itu di luar. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i orang lagi i'tikaf keluar untuk makan di luar itu tidak membatalkan. Di luar itu maksudnya di luar masjid, Pak, bukan luar kota, bukan. Makan di mana? Di Bandung, lamaan gitu. Nah, termasuk menjenguk orang sakit. Nabi pernah menjenguk orang sakit padahal beliau sedang i'tikaf. Hanya saja yang jadi masalah, hadis ini ditengarai oleh sebagian ahli hadis sebagai hadis yang lemah alias hadis yang dhaif, sehingga kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i menjenguk orang sakit itu malah membatalkan gitu ya. Nah, kemudian murtad ya udah pastilah, orang nggak usah i'tikaf, murtad emang udah keluar dari agama Islam ya. Cuman begini, Pak, orang kalau tadi yang i'tikafnya wajib ya, terus kok dia murtad gitu, berarti yang tadi udah dia lakukan tuh ya batal begitu. Mabuk juga termasuk yang membatalkan, haid dan nifas membatalkan. Tapi yang dibolehkan, Pak, makan dan minum ya, ini kalau menurut jumhur ulama boleh makan dan minum di dalam masjid gitu ya. Nah, oleh karena itu, Pak, masaknya kan harusnya di luar masjid, nggak mungkin lah masaknya di dalam masjid juga gitu. Emangnya teman-teman kita yang jamaah tabligh dia masak juga Pak di dalam masjid gitu ya. Nah, kalau para ulama mengatakan orang yang mau i'tikaf dan tidak keluar-keluar dari masjid, maka dia harus punya pembantu yang akan membawakan dia makanan dan minuman, termasuk pakaian ya, baju ganti dan sebagainya, itu harus ada pembantu asisten. Nah, kalau di kita, Pak, pembantu atau asistennya itu kemudian diejawantahkan dalam bentuk kepanitiaan. Panitia. Nah, itu panitia, Pak, nggak ikut i'tikaf gitu ya. Panitia i'tikaf itu adalah orang yang tidak ikut i'tikaf. Kenapa? Orang dia mondar-mandir mulu, jemput ustadz gitu ya, belanja ini, beli itu dan sebagainya, keluar-keluar mulu. Teman-teman saya waktu kita lagi pada di Madinah itu ya, kalau kita sepakat yuk i'tikaf yuk di Masjidil Haram gitu ya, Masjid Nabawi maksudnya. Itu kita misalnya 10-15 orang kita i'tikaf bareng, tapi satu orang di antara kita itu nggak i'tikaf, Pak. Dia tugasnya adalah cariin kita makanan, cariin kita minuman, cariin segala kebutuhan kita. Titip dong beli minyak angin, titip dong apa, dia keluar-keluar masuk gitu kan. Nah, itu ada satu orang yang memang dia tidak i'tikaf, tapi dia menjadi asisten kita yang kita suruh-suruh untuk kesono kemari, keluar dari masjid. Nah, kitanya ini nggak keluar-keluar dari masjid, udah di situ aja. 10 hari 10 malam. Itu kalau mahasiswa bisa, Pak. Kamu kemana lagi gitu ya. Pulang kampung juga nggak bisa juga. Tidur itu juga dibolehkan, Pak ya. Tidur itu ya walaupun hukumnya makruh kalau i'tikaf judulnya tidur aja gitu ya.
datang iktikaf habis taraweh, pulang habis sholat subuh, begitu nyampe mah langsung tidur, bangun-bangun sahur, udah gitu sholat subuh pulang gitu ya. Itu Pak, walaupun itu tidak membatalkan, cuman kata jumhur ulama itu makruh gitu loh. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i nggak masalah, mau tidur terus juga nggak masalah, tetap dianggap sebagai iktikaf dan tidak dosa gitu istilahnya, dan berpahala. Jadi enak Pak, tidurnya orang itu kok jadi ibadah, itu adanya Pak di iktikaf gitu loh. Kita tidur aja merem itu dihitung argonya jalan Pak sebagai ibadah. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh gitu ya. Sedangkan kalau dalam mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama itu boleh sih boleh, cuman makruh aja. Apa ini iktikaf kalau sini cuma numpang tidur doang, pindah tidur dari rumah kemari, udah bawa bantal, bawa selimut dan sebagainya, sama aja dengan dia nggak di masjid ya, di iktikaf gitu. Bicara itu boleh, diam juga boleh, tidak membatalkan. Makanya di kita orang iktikaf tuh baca Quran oke, zikir oke, ini juga ngaji kayak gini juga oke, bahkan nggak ngapa-ngapain juga oke aja. Yang penting intinya ada di dalam masjid. Kemudian, nah ini yang terakhir nih yang paling penting Pak. Jadi salah satu sunnahnya malah kita tuh disuruh berhias, sebagaimana ayat Quran menyebutkan ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kamu mau masuk ke dalam masjid itu pakailah perhiasanmu yang paling baik, pakaianmu yang paling indah. Ini yang kadang-kadang kita juga ya kita otokritik lah ya. Semangat iktikaf cakep Pak, cuman kadang-kadang itu masjid kayak berubah jadi barak pengungsian gitu Pak, ya kan, karena dia bawa segala macam, ada bantal, ada kasur, ada selimut, wah semuanya gitu. Kadang-kadang Pak tarik tali rafia, apa ngejemur gitu kan, mending yang dijemur tuh apa, pakaian dalam Pak gitu kan, di dalam masjid gitu. Ini masjid atau penampungan gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kurang baik dipandang mata, sebab judulnya kalau kita ke masjid itu adalah kita berhias, bikin yang cakep. Maka di beberapa tempat itu Pak, ruang tidurnya disiapkan, tapi tidak di ruang kayak gini. Di ruang kayak gini dicakep gitu. Sebagian lagi kalau kita di Masjidin Nabawi itu Pak, kan kita bawa mobil ya, mobilnya taruh di basement gitu. Jadi barang-barang kebutuhan kita tuh taruhnya di mobil. Nah nanti begitu mau ganti baju ambil gitu ya. Jadi kita punya bukan kamar, tapi mobil kita itu kita jadikan sebagai tempat penyimpanan barang, lokernya lah gitu ya, ada lokernya. Nah masjid yang bagus itu memang kalau bisa ada lokernya paling tidak, jadi barang-barang tuh nggak berantakan di situ ya kan. Dan kemudian ada semacam kayak dibersihkan setiap hari dan seterusnya, itu biar masjid itu tetap nggak bau apek Pak. Ini kalau udah semua buntelan ada di situ, semua sarung bejembreng di situ, kasur dan sebagainya, suasananya sudah bukan suasana masjid yang indah lagi, malah kebalikannya, menjadi bau, menjadi kotor, dekil dan sebagainya, dan itu yang harusnya kita hindarkan. Nah jamaah sekalian, itu sampai di sini kajian kita tentang iktikaf. Terakhir saya diminta untuk menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Jadi begini Pak, kalau ada orang bertanya, Ustadz sebenarnya Lailatul Qadar itu tanggal berapa sih? Itu nggak boleh ada yang jawab Pak, sebab Rasulullah pun ketika ditanya nggak ngejawab. Kita nggak tahu apakah Rasulullah itu sebenarnya tahu tapi nggak mau ngasih tahu, ataukah memang Rasulullah juga nggak tahu. Tapi kalau menurut asumsi saya, bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Sebab kalau beliau tahu tapi nggak ngasih tahu Pak, berarti beliau berkhianat gitu kan. Ditanya nggak jawab, malah dirahasiakan, itu namanya kitmanul haqq, menutupi kebenaran. Nah berarti kesimpulan yang paling tepatnya adalah bahwa Rasulullah pun juga tidak tahu. Nah sekarang begini Pak, kalau Nabi saja tidak tahu, apalagi kita yang bukan Nabi gitu ya. Maka pertanyaan atas tanggal berapakah jatuhnya Lailatul Qadar, itu kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah cuma Nabi memberikan clue, carilah di 10 hari yang terakhir, khususnya di malam-malam ganjil gitu aja. Berarti kemungkinan besarnya kalau nggak 21 ya 23 atau 25 atau 27 atau 29. Tapi kalau 31 nggak mungkin Pak, karena udah habis bulan Ramadannya kan ya. Jadi di kebiasaan masyarakat kita pada akhirnya adalah yang rame itu kalau malam ganjil, yang rame gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga jatuhnya bukan di malam ganjil. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang bertanya, Lailatul Qadar itu terjadinya sesaat
atau bagaimana? Maksudnya gini, ada kemarin yang nanya, Ustadz saya baru datang ke masjid tuh udah jam 10 malam, jangan-jangan tadi jam 9 udah Lailatul Qadar itu, saya udah kehabisan momen gitu istilahnya. Saya bilang enggak, sebab di dalam surat Al-Qadarnya itu sendiri disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr, sepenuh malam itu sampai terbitnya fajar itu keselamatan di dalamnya. Berarti usia Lailatul Qadar itu memang semalam itu dimulai Lailatul Qadar itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sepanjang itulah terjadinya Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan yang ketiga, Ustadz, Lailatul Qadar itu terjadinya serampak atau ada perbedaan? Di daerah mana malam 27, di malam mana malam 25, di daerah mana lagi terjadi khilafiyah seperti itu, atau semuanya serempak di seluruh dunia Lailatul Qadar itu dalam satu saat yang bersamaan? Jawabannya ya tentu tidak mungkin bersamaan, karena malam itu Pak merambat terus gitu loh, ya kan? Jadi kalau ini sekarang kita nih sekarang jam berapa nih, 10.30 ya, setengah 11 malam di Saudi Arabia Pak, ini lagi mau maghrib, jadi belum Lailatul Qadar, di sini sudah gitu kan. Maka mengejar-ngejar Lailatul Qadar itu gampang Pak, naik pesawat dengan kecepatan 1.600 km per jam, kita bisa kejar terus tuh malam itu Pak tuh, ya kan? Sebab kecepatannya bumi berputar pada rotasinya kalau menurut garis khatulistiwa itu paling enggak 1,6 kecepatan suara. Nah, itu kalau kita bisa kecepatan seperti itu dan ngejar terus ke arah barat, itu malam terus, nggak siang-siang Pak gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya bahwa Lailatul Qadar itu memang tidak pernah ditetapkan tanggal berapanya. Mungkin kemungkinan besar hikmahnya adalah maksudnya ya carilah di setiap malam biar kita pahalanya jadi banyak. Dan kayaknya nggak adil Pak kalau begini, kita udah nyari Pak dari malam 21, malam 22, malam 23, 24, 25, 26, 27. Kebetulan Pak malam 28 kita sakit ya. Terus malam 29 kita dapat 28. Ternyata Allah jadiin itu Lailatul Qadar Pak. Itu nggak adil banget gitu ya. Ada orang yang pas 28 doang pas ibadahnya gitu loh. Terus dia dapat dan kita enggak. Ini kan enak di lu nggak enak di gua gitu istilahnya kan. Jadi kalau saya sih memandangnya itu bukan momennya Pak. Tapi ya siapa yang dari malam pertama sampai malam terakhir dia ibadah terus, ya udah pasti dapat Lailatul Qadar Pak gitu. Dan kalau ia bolos semalam berarti Lailatul Qadarnya berkurang ya, jadi tinggal 90% ya kan. Kalau dia bolos 2 malam berarti tinggal 80%, gitu aja hitungnya. Nah kalau cuma sekali doang dia itikaf malam itu ya cuma 10% dapat nilai Lailatul Qadarnya. Jadi Lailatul Qadar itu tidak bulat begitu dan bisa saja dia sekian persen. Kadar ke Lailatul Qadarannya sekian persen gitu ya. Kayak emas tuh bisa jadi nggak 24 karat gitu. Nah itu semua adalah adanya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pertanyaan terakhir, ini saya wakilin aja, tuh nggak usah nanya ya, saya kasih pertanyaannya aja. Pertanyaan terakhir begini, apakah Lailatul Qadar itu bisa juga diterima, didapat kemuliaannya, tapi orang itu tidak i'tikaf di masjid, gitu ya? Jawabannya ya diterima. I'tikaf, Lailatul Qadar, gitu. Cuman kan masalahnya begini Pak, Lailatul Qadar itu kan apa sih kelebihannya? Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar itu, khairun min alfi syahrin. Dia itu adalah semacam kayak kuantum gitu ya, kayak kuantum. Kalau kita bicara jarak itu ngomong fisika antariksa itu kan kalau ada wormhole ya, kita bisa masuk situ dan tiba-tiba kita berada pada galaksi yang mana lagi gitu ya. Ada semacam loncatan begitu. Nah, ini begitu juga Pak. Begitu kita melewati malam itu, seolah-olah malam itu tuh lamanya seperti 1000 bulan. Jadi ketika kita sholat misalnya, ya kita dapat pahalanya jadi berkali-kali lipat gitu. Tapi tidak harus dengan i'tikaf juga. Ya, malam itu kita bisa saja posisinya adalah sholat tapi di rumah atau di jalan atau di mana kita baca Quran, nggak di masjid dan di mana. Tapi tentu saja biar bagaimanapun pada akhirnya yang pahalanya paling besar itu kalau lagi di masjid, artinya lagi i'tikaf. Dan itu kalau dikalikan dengan 83 tahun atau 1000 bulan tentu menjadi lebih besar lagi. Modalnya aja udah gede, yaitu ketika ada di masjid, ya kan? Sholat di masjid dengan sholat di rumah tentu lebih besar pahalanya di masjid. Dan yang udah besar ini kemudian dikali lipatkan 1000 bulan tentu akan lebih besar lagi.
Tapi bukan berarti orang yang tidak i'tikaf itu lantas tidak dapat Lailatul Qadar. Dia dapat, cuman kecil gitu aja. Ya, Lailatul Qadar itu tidak sama untuk setiap orang, berapa pahala yang didapatkannya, tergantung positioningnya dia sedang bagaimana pada saat Lailatul Qadar itu. Cukup barangkali ya. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Satu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin sempat baca ada hadis dari Bukhari. Rasulullah ketika pernah mengantar istri beliau ke pasar untuk belanja Sofia kalau nggak salah. Jadi gimana status Rasul memang keluar, berarti habis itu balik lagi itikaf. Itu itikaf di hadis itu itikaf Ramadan atau itikaf di bulan Ramadan kalau Rasul tadi. Yang pertama. Yang kedua, tadi saya sempat nyinggung soal ngumumin barang yang di masjid ini nggak ada kaitan sama itikaf kan. Zaman dulu belum ada ini kan. Jadi posisi orang berdiri dengan suaranya di situ-situ aja. Kalau sekarang ada ini kan. Kalau kita mau ngumumin barang hilang pakai mic di luar situ kan, atau di dalam di sekretariat. Tapi kan speakernya di sini kan. Suaranya kan kedengaran di sini. Itu bagian termasuk mengumumkan barang yang di masjidnya. Kita berdirinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, hadis-hadis terkait dengan Nabi i'tikaf lalu keluar itu memang yang sering dipermasalahkan, termasuk yang beliau menjenguk orang sakit, yang mengantar istrinya Safiyah ke pasar dan sebagainya. Dipermasalahkannya adalah nganterin bini ke pasar kok jadi nggak batalin i'tikaf, padahal kita keluar begitu aja batal, ya kan? Ke makan aja batal. Makan kan penting, orang kalau nggak makan kan gimana mau supaya hidup. Nah, nganterin bini ke mall gitu loh, asik juga kalau emang bisa begitu ya. Ya udahlah, dibikin acara ke mall, nganterinnya dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, itu enggak. Nah, jadi itu adalah hadis-hadis yang sering diperselisihkan, bukan hanya masalah sanadnya, tapi juga dalam masalah istilahnya menarik kesimpulan hukumnya, yaitu apa benar gitu ya, itu dianggap tidak membatalkan gitu. Walaupun misalnya hadisnya sahih. Pertanyaan yang kedua adalah emang itu Ramadan atau bukan? Yang ketiga, kalaulah misalnya itu memang di Ramadan, Nabi kan bukan orang yang terkena kewajiban untuk melaksanakan i'tikaf, sehingga istilahnya bukan batal gitu. Kalau istilah batal itu kan buat orang yang kena kewajiban dan dia lagi bayar utangnya dan ternyata dia batal sehingga dia harus ngulangi dari awal. Nah, Rasulullah kan bukan orang yang nazar untuk melakukan i'tikaf gitu ya. Tentang masalah mengumumkan barang yang hilang, ya jadi gini, sebenarnya apa sih ilat dibalik tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam ruangan masjid? Itu kan untuk biar tidak terjadi apa namanya gangguan terhadap orang yang sedang ibadah di dalam masjid itu. Dia lagi sholat, dia lagi zikir, dia ingat Allah, tiba-tiba diumumkan ada barang hilang, nah, itu konsentrasinya jadi hilang gitu. Nah, oleh karena itu kata Nabi, umumkan itu di pintu masjid. Maksudnya adalah ya biar orang di dalam masjid tidak mendengarnya. Dan itu mengumumkan di pintu masjid itu Pak, ketika mereka sedang dalam arus perjalanan keluar dari masjid atau lagi arus masuk ke dalam masjid. Posisinya di luar, bukan di dalam. Nah, kalau masih di luar atau sudah di luar, nah, itu tidak mengganggu yang ada di dalam masjidnya. Oleh karena itu manajemen masjid itu juga perlu membuat sistem sound ini dalam, luar, menara, ini gitu. Jadi kalau pas pengumuman barang hilang, ya speakernya speaker luar gitu, bukan speaker dalam. Nah, itu harus juga dipikirin tuh Pak ya, speaker luar, speaker dalam. Karena kadang-kadang ada juga begini, masjid ya, dia kalau ada pengajian, speaker luarnya dinyalain, speaker dalam juga. Kadang-kadang itu menimbulkan dampak yang kurang baik. Masyarakat itu terganggu dengan suara pengajian itu. Ibarat kata, kalau emang mau ngaji datang aja. Di dalam ada sound system yang bagus gitu ya. Tapi di luar nggak harus berisik dengan speaker itu. Kan harus begitu sebenarnya kan masjid-masjid itu. Kecuali kalau azan. Azan kan judulnya memang mau ngasih tahu orang. Oke. Tapi kalau pengajian, apalagi baca apa namanya sholawat, baca apa yang berisik itu ya gitu ya. Nah, itu tidak harus kan dengan berisik pakai speaker itu. Nah, speaker itu kalau kita perhatikan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya cuma buat azan dan sholat saja. Setelah itu speakernya mati Pak, gitu ya. Nah, beda sama speaker orang Betawi kita nih, ya kan.
1 jam sebelum subuh itu udah berisik Pak, ya kan. Tapi begitu kita datengin, ya nggak ada orang Pak, cuman mikrofon sama MP3 berdua apa gitu, ya kan. Orangnya mana? Lagi tidur di sampingnya gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kurang tepat juga. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang jual beli Ustaz, kalau sekarang misalkan saya beli barang tapi online Ustaz, apakah boleh? Sambil itikaf gitu ya, gini ya. Sambil dalam masjid, ya mau itikaf online tapi pasti dalam masjid. Tapi yang kedua, misalkan saya pesan Gojek gitu kan, daripada duduk di bawah, pas sambil di sini pesan Gojek, udah transaksi di masjid nggak boleh gitu kan? ya, tapi ini secara online Ustaz, apakah diperbolehkan? Pastinya di zaman Nabi nggak ada yang terfikir seperti itu ya, karena kan ya namanya orang dagang pasti di pasar gitu kan. Sementara kita di zaman sekarang, emang handphone kita ini tempat jual beli pada akhirnya. Kadang-kadang begini Pak, kalau itu kan contohnya terlalu kelihatan ya, pesan Gojek, pesan makan, pesan apa gitu kan. Ini pulsa kita habis Pak, kan pulsa habis nih gitu kan. Nah kita kan bisa pakai internet banking gitu ya untuk ngisi pulsa lagi. Itu apakah termasuk juga jual beli atau tidak gitu ya? Pasti itu menjadi khilafiyah. Tapi kalau menurut saya jawabannya begini aja. Ya kita keluar aja dari masjid dulu sementara, pesan Gojek apa segala macam gitu kan. Waktu pesannya itu mencetnya itu di luar gitu. Nah setelah itu kita nunggunya di dalam. Begitu dia nelpon, Pak udah di mana gitu kan, ya kita keluar lagi gitu aja. Untuk menghindari kesan bahwa kita di dalam masjid itu masih melakukan hal-hal yang sifatnya jual beli, transaksional dan sebagainya gitu. Itu saran saya. Jadi sebaiknya memang bahkan di beberapa tempat masjid itu dikasih jammer Pak, jadi nggak dapat sinyal sama sekali gitu kan. Cuman repot juga itu kalau yang suami istri janjian, Mas di mana itu nggak bisa telepon kan gitu. Suaminya pulang aja gitu kan, bininya ketinggalan di masjid gitu kan. Sampai di rumah dia nyap-nyap sama bininya, lu mana aja sih lu gitu. Lah kan ditinggal di masjid gitu, gara-gara masjidnya sinyalnya dikasih jam kayak gitu. Ya sebaiknya itu dihindari kalau bisa gitu. Tapi kalau udah nggak bisa sama sekali ya apa boleh buat sebagai sebuah kedaruratan. Baik. Yep, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, tadi saya sebagai orang tua punya anak saya bertanya, ayah apa kira-kira ciri-ciri tanda-tanda kalau malam itu malam Lailatul Qadar? Nah sebagai ayah kira-kira sebaiknya saya jawab anak saya umur 12 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapaknya. Susah Pak untuk menyebutkannya karena Nabi saja itu tidak terus terang menyebutkan ya bahwa malam Qadar atau Lailatul Qadar tuh yang begini tuh enggak. Jadi cuman kira-kira, raba-raba dan sebagainya. Kalau memang ada hadis menyebutkan bahwa cirinya malam Qadar itu bulan bulat gitu misalnya gitu ya, atau sejuk tidak, panas tidak gitu. Kadang kita menemukan tuh nas-nas yang seperti itu. Pertanyaannya adalah ini nasnya sahih apa enggak? Satu. Yang kedua, kalaulah memang itu misalnya nasnya itu sahih, itu juga nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Ya berarti negeri yang musim panas nggak ada Lailatul Qadar. Kenapa? Orang dibilang antara panas dengan dingin, ya berarti kan anget gitu kan. Nah negeri yang di situ lagi musim salju, berarti nggak ada Lailatul Qadar dong. Kenapa? Kan dingin banget di situ. Saya kira ciri-ciri fisik seperti itu kurang tepat gitu loh. Apalagi hadisnya juga tidak sahih gitu. Nah Rasulullah tuh ketika ditanya kapan itu, dia tidak jawab gitu kan. Artinya beliau tidak memberikan jawaban yang spesifik, hanya memberi clue saja. Clue-nya bukan kapannya itu, tapi kalian tuh ya cari aja gitu loh. Seolah-olah beliau nggak penting lah itu kapannya, yang penting lu ibadah gitu aja. Intinya seperti itu kesannya. Maka jawabannya memang kita tidak mengapa ya. Kalau ditanya sama anak dan kita tidak yakin jawabannya, tidak mengapa kita bilang ayah tidak tahu. Itu lebih gentle Pak dan lebih bagus. Masa ayah nggak tahu gitu aja nggak tahu, Rasulullah aja nggak bilang. Nah, selesai kan?
Nah, masa ayah harus berbohong sementara Nabi juga nggak bilang? Nah gitu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beberapa hari yang lalu ada kajian tarawih di sini juga, Ustaz. Itu Ustaznya bilang katanya kalau dalam beribadah kita tidak perlu terlalu berlebihan dalam hal fikul ahkam. Jadi tidak perlu terlalu, misalnya kalau di bulan Ramadan yang sunnah jadi wajib, lalu yang kemudian yang wajib jadi double atau gimana gitu. Yang mau saya tanyakan bagaimana sebenarnya historical background dari adanya sebuah pemeringkatan seperti itu, karena katanya dulu di zaman Rasul tidak ada yang pemeringkatan seperti misalnya fardu ain, fardu kifayah, sunnah atau dan lain-lain. Terima kasih. Begini jamaah sekalian, kalau kita tidak membuat peringkat tentang hukum-hukum dalam masalah syariah dan ibadah, dan semua dibikin blank begitu ya, kita jadi nggak tahu mana yang harusnya kita kerjakan dan mana yang boleh nggak kita kerjakan. Sebab mengerjakan syariat Islam secara keseluruhannya itu mustahil. Saya kasih contoh ya, sholat itu Pak, jenisnya dan namanya itu lebih dari 30 macam. Pertanyaannya, apakah semuanya harus dikerjain? Kalau dibilang nggak usah ngomongin hukumnya, nggak usah tanya wajib, sunnah, makruh dan sebagainya, pokoknya kerjain aja semua, mejret Pak kita. Nggak bisa kita mengerjakan semua syariat Islam. Nah oleh karena itu harus ada skala prioritas. Mana yang harus dan tidak boleh tidak harus kita kerjakan, dan mana yang itu menjadi pilihan. Ya, dan setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Jangan sampai nanti ada orang tahajud tiap malam tapi maghrib nggak pernah sholat Pak, dengan alasan sama aja kan semua perintah Allah juga, ya kan? Nah itu keliru Pak, masuk neraka dia, ya kan? Di situ penting banget bahwa tidak semua sahabat Nabi itu emang mengerti hukum, tidak semua. Dari 124.000 sahabat itu yang ngerti hukum Pak, itu cuman nggak berapa biji aja. Kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in, cuman sekitar 130-an di antara sahabat Nabi yang ngerti hukum. Yang ngerti hukum, Pak. Selebihnya nggak ngerti. Contohnya ada sahabat yang ketika dia mau angkat hadas ya, mengangkat hadas itu kan harusnya mandi janabah. Cuman karena nggak ada air, Pak, dia buka baju telanjang bulat, guling-guling di atas pasir. Gitu loh. Ditanya, ngapain ente? Lagi mandi janabah. Nah kok di pasir? Ya kan nggak ada air. Jadi dia berusaha mengkias-kias sendiri gitu ya, yang kemudian kiasnya itu keliru gitu. Itu sahabat loh, ya kan? Bahkan ada juga sahabat yang dia tuh mengkias-kias sendiri tapi keliru. Kasusnya hampir sama, tayamum juga. Jadi rupanya orang ini di tengah jalan, dalam perjalanan tuh dia kecelakaan, kepalanya terbentur batu, pecah, berdarah. Nah, oleh teman-temannya dia ditolong, kemudian kepalanya diikat dengan kain biar nggak terjadi pendarahan. Cuman masalahnya gini Pak, di malam hari dia tidur ngimpi ketemu bininya, sampai mimpi basah. Nah, pagi-pagi mau sholat subuh dia bingung, saya keluar mani, berarti kan harus mandi janabah. Tapi ini kepala bocor nih gitu. Dia tanya sama sahabatnya yang lain, gimana ya, saya mesti mandi apa enggak? Nah dijawab sama sahabatnya, iyalah, ente keluar mani berarti wajib mandi. Yang lain bilang wajib gitu. Ini nggak paham nih Pak ya. Akhirnya dia buka ikatannya, kemudian dia mandi gitu, dan infeksi. Dan setelah mandi meninggal. Kabarnya sampai kepada Rasulullah dan Rasul bilang, demi Allah semua teman-temannya itu sudah membunuh. Kenapa? Obatnya orang nggak ngerti itu bertanya. Gitu ya. Jadi kejahilan itu bisa terjadi ketika orang tuh nggak ngerti hukum, ya kan? Nggak ngerti hukum. Nah disitulah kemudian tugas dan fungsi Rasulullah itu mengajarkan hukum, gitu. Liyahkuma bainahum, untuk menerapkan hukum. Dan hukum itu ya ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, gitu kan? Dengan segala peringkatnya. Tidaklah kemudian Abu Bakar naik menjadi khalifah mengganti Rasulullah kecuali karena dia orang paling ngerti dengan hukum, gitu loh.
Dan tidaklah kemudian 2 tahun kemudian Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar, kecuali dia orang paling ngerti hukum. Kalau orang nggak ngerti hukum, artinya nggak tahu ini wajib apa enggak ya gitu ya, itu minggir, nggak boleh jadi pimpinan. Kenapa? Kacau agama kalau nggak ada peringkat-peringkat seperti itu. Nah maka hadirin jamaah sekalian, hukum Islam itu ya kan ditegakkan di dalam Quran, di dalam sunnah, walaupun mungkin istilahnya belum yang namanya wajib, sunnah muakkadah dan sebagainya, tidak secara eksplisit disebutkan di Quran. Tetapi tugas dari Rasulullah, tugas dari para sahabat dan para tabi'in, atba'ut tabi'in itu justru untuk mengekspos. Di dalam ayat ini sebenarnya Allah tuh ketika bilang, misalnya ya, kan ada ini Pak, ada kita kalau lagi mau Jumatan tuh ya, ada ayatnya, kalau kamu dipanggil untuk sholat Jumat, maka datangilah sholat Jumat itu. Dan kalau sudah selesai, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rizki, karunia Allah. Itu fiilnya amr tuh Pak di dalam ayat itu. Artinya begini, kalau sholat Jumat sudah ditunaikan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru, bertebaranlah kamu fil ardi, di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rizki dari Allah. Saya tanya Pak, itu berarti kita wajib nggak bertebaran di muka bumi dan mencari rizki sesudah sholat Jumat? Kalau pakai ayat itu Pak, letterlocknya jadi wajib harusnya, gitu kan? Tapi kok nggak wajib? Kenapa? Karena sebelum ayat itu ada ayat yang mengatakan kalau kamu dipanggil sholat Jumat, datangilah dan tinggalkan jual beli. Berarti jual beli atau nyari rezeki itu posisinya adalah diharamkan, tidak boleh. Kemudian setelah itu diperintahkan dari tidak boleh menjadi boleh, jatuhnya adalah mubah jadi boleh, gitu Pak. Nah itu sahabat biasa nggak paham itu. Tapi kalau kayak para sahabat yang seperti Umar apa segala macam, dia tahu. Makanya para sahabat yang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya itu tempat rujukan para sahabat bertanya. Padahal sahabat itu hafal Quran dan tahu semua hadis Nabi. Tapi masalahnya begini, ini kesimpulannya apa? Ketika misalnya di Madinah Nabi ngelihat ada orang naik di atas pohon korma lagi melakukan penyerbukan, ya kan, bunga kurma jantan dengan bunga kurma betina itu dilakukan talqih. Nabi nanya, untuk apa kalian melakukan seperti itu? Untuk apa? Gitu kan? Itu Pak, gemeteran yang ditanya begitu Pak. Langsung dia turun dan mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sebuah proses yang diharamkan dalam agama. Dia sampaikan kepada teman-temannya dan semua petani kurma di Madinah tidak ada yang berani melakukan proses penyerbukan sehingga panen mereka gagal. Waktu bayar zakat mereka minta maaf, ya Rasulullah mohon maaf, panen kami gagal karena kami baru tahu bahwa ternyata melakukan penyerbukan itu diharamkan. Kata Nabi, siapa yang ngaramin gitu loh. Lah, bukannya Anda yang bilang nggak boleh gitu loh. Kapan? Waktu itu, waktu kita lagi manjat pohon, Anda kan mengatakan, buat apa? Gitu kan? Loh, kata Nabi, saya tidak mengharamkan. Saya nanya, buat apa? Gitu kan? Loh, itu bukannya mengharamkan ya Rasul? Bukan. Rupanya ini beda nada. Nabi itu kan orang Mekah. Mekah tuh ya, bahasanya emang rada-rada keras gitu ya. Kayak kita nih di sini kalau nggak Ambon, Medan lah gitu kira-kira. Sementara orang Madinah itu lembut banget. Kalau nggak Jogja, Solo. Gitu. Jadi ketika buat apa gitu kan, waduh nggak boleh gitu. Nah, gitu. Nah, akhirnya ternyata ya jaka sembung naik ojek gitu, nggak nyambung Jack. Jadi ternyata Nabi itu sebenarnya tidak mengharamkan, malah bertanya buat apa? Jawab aja biar panennya bagus gitu. Ternyata ini orang Solo Pak, dia nggak ngejawab, cuman dimasukin hati, dipendam, kemudian bilang wah haram ternyata gitu ya. Itu keliru Pak. Nah disitulah pentingnya ada hukum itu, kejelasan hukum itu harus ada, dan itulah fungsi dari para sahabat. Kenapa kok mereka menjadi khalifah, menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada yang lain, itu untuk membuka apa kandungan hukum yang ada di situ. Dan agama Pak, kalau nggak ada hukumnya itu kacau balau gitu. Ini puasa Ramadan wajib apa enggak? Ya yang penting kita mendekatkan diri pada Allah gitu. Ya nggak bisa begitu gitu kan, harus jelas. Sebab bayangin Pak, jalanan di ibu kota itu nggak pakai rambu gitu, kacau balau itu kan, harus ada rambunya biar kalau kita ditilang Pak itu ikhlas Pak gitu. Ini nggak ada perboden, nggak ada apa-apa, kita lewat tiba-tiba prit, kenapa Pak?
ini jalan satu arah. Mana tandanya? Memang sengaja kita nggak pakai tanda. Gitu. Ya kita ditilang Pak, tapi nggak ikhlas gitu loh. Kenapa? Nggak ada larangannya, kenapa kita disemprit gitu kan? Nah oleh karena itu rambu-rambu agama itu ya cluenya ada di dalam Quran dan Sunnah, tapi memang tidak disebutkan secara eksplisit. Itulah tugas para ulama untuk mengeksploitasi ya, di mana ada hukum-hukumnya itu semua. Dan itu tugas para ulama emang untuk menjelaskan ahkam, hukum-hukum yang ada di dalamnya gitu. Nah, menafikan hukum yang ada di situ sama aja menghancurkan agama. Berarti agama tanpa hukum gitu. Itu bukannya agama, Pak. Itu aliran kepercayaan. Ya kan? Kejawen kayak gitu, Pak. Kejawen itu nggak ada hukumnya itu. Atau sama juga dengan agama Nasrani sekarang. Orang Kristen itu, Pak, ya. Itu agamanya nggak ada hukumnya. Gitu. Sholat seingatnya. Gitu kan? Puasa semaunya. Nggak ada hukum di dalam agama mereka itu. Jadi kalau lagi pengen mendekat pada Yesus gitu ya, udah gitu doang gitu loh. Sholat apaan begini doang gitu kan? Padahal sholat itu kan ada gerakan berdiri, ruku, sujud, ada bacaan yang wajib, ada yang tidak, gerakan yang wajib, yang tidak, dan sebagainya. Ada waktunya, kapan waktu dan sebagainya, itu kan semua ada ketentuannya. Nggak bisa main kita, yang penting kita mendekatkan diri pada yang di atas. Apaan yang di atas? Monyet. Allah kan gitu ada ketentuannya. Tidaklah Nabi Muhammad diutus kecuali dia menjelaskan semua hukum-hukumnya. Ya, menjelaskan hukum gitu. Maka kalau ada ustadz bilang nggak pentinglah hukum agama itu, ya bukan ustadz lah dia itu gitu loh. Kalau dia sampai mengatakan begitu, cuman mungkin maksudnya begini Pak, nggak usah terlalu meributkan ini wajib apa sunnah. Yang penting kerjain aja. Ya bagus kalau emang begitu. Cuman ingat satu hal, jangan sampai kita nguber-nguber yang sunnah, tapi yang wajib nggak dikerjain. Itu sama aja Pak, kita pakai jas, pakai baju rapi, celana nggak dipakai. Iya kan? Dan itu sering terjadi loh Pak, sering terjadi. Banyak orang tuh nguber-nguber sunnah, tapi wajibnya nggak dikerjain, gitu loh. Banyak banget.